Jadi jangan sok hebat, jangan sok bisa, jangan sok pinter, jangan sok berpengalaman di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa diri kita, menguji kita. Tapi ujian yang kita alami ini bukan untuk diselesaikan sendiri. Karena Allah tahu kita ini tidak akan sanggup melakukan apapun tanpa pertolongannya. Jadi yang paling penting dari ujian hidup itu adalah memperjelas posisi hati kita, posisi sikap kita, bahwa kita itu hamba, Allah itu Tuhan kita. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh, selain hati seperti itu, mengakui dan membuktikan kehambaan kita. Begini, semua masalah kan terjadi dengan izin Allah. Tidak ada ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah dalam bentuk apapun, sekecil apapun, kecuali hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah tahu persis bahwa kita itu memang tidak bisa menyelesaikan apapun tanpa pertolongannya. Jadi yang paling penting sekarang kalau ditimpa masalah, kita harus segera, inti dari masalah itu adalah ngaku. Satu, la haula wala quwata illa billah, bahwa kita ini betul-betul tidak bisa apa-apa kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi jangan sok hebat, jangan sok bisa, jangan sok pinter, jangan sok berpengalaman di hadapan Allah. Akui saja bahwa kita ini memang enggak bisa. Untuk nafas saja pertolongan Allah, untuk kedip pertolongan Allah. Makanya Rasulullah SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus, ya qayyum yang berdiri sendiri, mengurus segala-galanya tanpa memerlukan bantuan siapapun terus-menerus. Dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi jangan merasa saya ini pinter, saya bisa, saya mampu. Kalau di hadapan Allah zero, kita seperti karung yang lumbruk, yang tiada kemampuan apapun. Yang kedua adalah akui kita ini jahil. Tidak ada sepercik apapun ilmu yang ada pada kita kecuali pasti pemberian Allah. Kita tidak bisa mikir tanpa dibimbing oleh Allah. Kita tidak akan tahu apapun tanpa ditunjuki oleh Allah. Nah, itu harus ada di sini tuh. Apa yang akan terjadi sesudah ini? Tidak tahu. Bahkan saya tidak tahu sesudah ini. Ada rencana memang, tapi tidak tahu apa yang akan terjadi. Betul-betul tidak tahu. Ada rencana, tapi berapa banyak hidup yang sudah kita jalani tanpa kita tahu, tapi berjalan hidup ini. Benar? Berapa banyak hal-hal yang kita hadapi dan kita tidak pernah tahu.
Jangankan sudah hidup begini, waktu janin saja kita tidak tahu apapun dan beres diurus oleh Allah. Kita lahir jadi bayi tidak tahu apapun dan beres. Betul? Ini saya sudah mau 59 tahun, apa yang saya tahu? Sedikit dibanding dengan yang terjadi nih ya. Dibanding dengan yang terjadi, antara ilmu yang saya tahu dengan yang terjadi tidak sebanding. Dibanding dengan rezeki yang saya tahu dan yang saya tidak tahu tidak sebanding. Saya tidak tahu malah ya, kenapa rezeki lewat ini tidak tahu. Ada tahu sedikit sekali. Makanya kita harus mengakui kebodohan kita, kejahilan kita, ketidaktahuan kita di hadapan Allah, dan betul-betul mengharapkan dituntun. Mau bicara minta dituntun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ini benar-benar kita ingin bicara dituntun, mikir dituntun, rapat dituntun, ngambil keputusan dituntun, supaya kita berpikir benar, bicara benar, ngambil keputusan benar. Karena tanpa tuntunan Allah tidak bisa.